Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Yogyakarta. SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta mempunyai banyak sekali program unggulan. Salah satu program unggulan itu berupa layanan khusus riset dan olimpiade. Ananda semua, sekolah sangat mendukung Ananda semua untuk bisa berprestasi di bidang riset dan olimpiade. Bentuk dukungannya tidak hanya berupa layanan khusus riset dan olimpiade, tapi juga Ananda bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler TSC, pembinaan intensif, pelatihan rutin, dan ada sesi motivasi, serta sekolah memberikan fasilitas yang mendukung untuk kegiatan riset dan olimpiade. Untuk bisa berprestasi di bidang riset dan olimpiade, Ananda semua bisa mengikuti lomba-lomba, di antaranya adalah fiksi, kopsi, kompetisi sains nasional, LKIR, anugerah inovasi dan penelitian, dan masih banyak lomba lagi. Ananda semua, berikut adalah prestasi yang pernah diraih di bidang penelitian. Dan berikut adalah prestasi di bidang olimpiade sains. Ananda semua, selanjutnya akan disampaikan gambaran masing-masing bidang olimpiade oleh para alumni dan kakak-kakak kelas 12 yang hebat. Untuk acuan Ananda semua bisa memilih bidang olimpiade yang diinginkan. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, perkenalkan saya Tegar Inang dari tim KSN Kimia Teladan. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau kimia adalah salah satu dari 9 cabang olimpiade yang dikompetisikan? Kimia itu apa sih? Kimia merupakan ilmu tentang materi seperti sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, kimia ini merupakan cabang ilmu baru loh adik-adik. Mengapa demikian? Kimia disebut cabang ilmu olimpiade baru karena KSN bidang kimia sendiri baru dikompetisikan di jenjang SMA. Lalu, apakah ada sisi positifnya? Tentu saja ada. Oleh karena kimia merupakan cabang ilmu yang baru dipertandingkan di SMA, tidak ada nih veteran-veteran olimpiade kimia yang sebelumnya mempunyai pengalaman pernah berkompetisi dan memenangkan kejuaraan tertentu ketika di jenjang sebelumnya. Hal itu jelas menjadi nilai positif karena adik-adik sama-sama harus belajar dari nol dan tidak akan bersaing dengan teman-teman yang sudah expert sebelumnya. Di samping itu, KSN Kimia juga bisa dibilang agak berbeda nih adik-adik dalam hal materi dibandingkan dengan cabang KSN lainnya. Loh, kok gitu? Iya, jadi bisa dikatakan bahwa dari sisi materi, KSN Kimia lebih mudah dipahami karena materi-materi dalam KSN Kimia yang diujikan adalah soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi dasar mata pelajaran kimia yang akan adik dapatkan di kelas 10, 11, dan juga 12 SMA. In short, kalau adik belajar materi KSN Kimia, adik sama saja sudah mempelajari materi sekolah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi adik untuk sulit memanage waktu antara sekolah dan belajar untuk persiapan lomba. Hal ini tampak berbeda dari bidang KSN lainnya yang kebanyakan tidak diajarkan oleh guru-guru pada bangku sekolah dan justru perlu belajar ekstra, seperti bidang komputer dan juga astronomi. Oh iya, di samping itu, tim KSN Kimia Teladan juga tidak jarang loh meraih bidang prestasi, baik itu di tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Hal ini tentunya juga didukung oleh para pembina KSN Kimia yang difasilitasi oleh SMA Negeri 1 Yogyakarta, baik itu berupa guru-guru yang sudah profesional maupun alumnus yang pernah meraih prestasi yang membanggakan. Nah, tertarik dan penasaran dengan serunya ilmu kimia? Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama tim KSN Kimia Teladan tahun ini. Chemistry is like going to the gym for your brain. It sharpens your mind. See you! Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizan Syarasdialdin. Saya alumni SMA Negeri 1 Yogyakarta, juga alumni kompetisi Sains Nasional tingkat SMA bidang matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan sekilas mengenai bidang matematika sebagai salah satu bidang yang diujikan dalam kompetisi Sains Nasional. Nah, jadi inilah materi-materi yang akan dipelajari
Secara umum ada 4 subbidang. Yang pertama ada subbidang aljabar yang isinya itu mengenai bilangan real, persamaan, ketaksamaan, fungsi, dan barisan. Kemudian ada juga subbidang geometri yang akan mempelajari sifat-sifat titik, garis, bangun datar, ada juga trigonometri, dan beberapa bangun ruang. Nah, kemudian yang ketiga ada subbidang teori bilangan. Jadi teori bilangan ini membahas mengenai bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Bilangan bulat itu mencakup 0, bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Di sini akan dipelajari mengenai keterbagian, kemudian akan belajar FPP dan KPK, kemudian persamaan yang variabelnya itu dalam bilangan bulat. Dan yang terakhir ada subbidang kombinatorika yang akan membahas prinsip pencacahan. Ini isinya semacam berapa banyak cara menyusun orang berbaris dan sebagainya. Ada prinsip sarang merpati dan ada paritas. Oke, termasuk salah satunya mengenai peluang ya, melempar dadu, peluang muncul angka sekian, atau mengambil bola dalam kotak, peluang dapat suatu warna sekian. Nah, itu akan dipelajari dalam subbidang kombinatorika. Nah, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu detail di sini, dan ini juga hanya beberapa. Untuk lengkapnya, silahkan dicari sendiri silabus KSN Matematika. Oke, satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sebelum terjun ke dunia kompetisi matematika adalah terkait karakteristik soal. Karena ini sangat berbeda ya dengan apa yang ada di kelas atau sekolah. Bedanya apa? Untuk yang pertama, soal kelas atau soal di sekolah itu biasanya soal-soal standar yang sering diujikan, sudah dikeluarkan beberapa kali sehingga proses pengerjaannya sudah terlihat di awal. Misalkan ini, meskipun mungkin menghitungnya berat, tapi teman-teman pasti langsung tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal ini. Sedangkan soal kedua, ini adalah contoh soal kompetisi yang tidak langsung terlihat apa yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya memang kedua soal ini ya sama-sama menguji pemahaman terkait pertidaksamaan, tapi seperti tadi yang pertama ini langsung dilihat prosesnya, yang kedua mungkin perlu mikir dulu. Di soal kompetisi ini kita perlu logika dan kreativitas, bukan sekadar menghitung atau memakai rumus. Ini tidak memakai konsep teori atau rumus yang aneh-aneh, tapi ya itu tadi, perlu logika dan kreativitas. Silahkan dicoba sendiri kalau tertarik. Nah, kemudian apa sih alasan untuk memilih matematika? Di sini saya akan memaparkan beberapa manfaat yang akan didapat. Yang pertama, memperkaya wawasan matematika, ini jelas. Kemudian mempertajam daya analisis, logika, dan kreativitas, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian berlatih menyampaikan argumen dengan jelas dan sistematis. Ini khususnya ketika teman-teman menjumpai soal uraian, itu kan perlu menuliskan alasan dan proses ya, bukan sekadar menjawab soal. Dan yang terakhir, ini sebenarnya agak bercanda, tapi sebenarnya serius juga. Matematika ini bidang yang paling simpel, cuma model alat tulis dan kertas, tidak ada praktikum. Jadi ya nggak perlu alat-alat khusus gitu. Asalkan ada alat tulis, ada kertas, teman-teman bisa belajar dan latihan soal-soal. Oke, yang terakhir ini ada beberapa quotes dari ilmuwan yang mungkin bisa menambah ketertarikan teman-teman terhadap matematika. Yang apabila saya rangkum, itu intinya ketiga quotes ini menyatakan bahwa matematika itu adalah mengenai pemahaman, matematika itu adalah puisi dari ide ideologis, dan matematika itu merupakan ekspresi kreativitas. Nah, sekian. Semoga sekilas paparan tadi dapat menambah ketertarikan teman-teman untuk mengikuti KSN, khususnya bidang matematika ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Fausta Anugrah Dian Parama. Saya alumni Teladan 2019. Saya mengikuti Olimpiade Informatika pada tahun 2017 dan mendapat medali perak. Kemudian mengikuti Olimpiade Internasional Informatika atau IOI pada tahun 2019 dan mendapatkan medali perak juga. Pertama, saya menjelaskan apa itu Olimpiade Informatika. Banyak yang menganggap Olimpiade Informatika itu mempelajari mengenai Excel, Microsoft Word,
dan lain-lain. Padahal sebenarnya Olimpiade Informatika itu lebih mempelajari mengenai pemrograman dan problem solving. Nah, misalkan ini contoh soal KSNK. Misalkan terdapat 6 buah pekerjaan, B, C, D, E, F, terus habis itu kerjaan F harus dikerjakan A, dan lain-lain ini aturannya. Nah, kemudian kita suruh mencari salah satu urutan pekerjaan yang dapat dilakukan. Nah, contoh seperti ini malah lebih ke logika. Ya. Kemudian ada lagi contoh soalnya seperti ini. Menjatuhkan bola dari ketinggian 25 meter, kemudian memantul terus dengan ketinggian 4/5 kali tinggi semula. Nah, ini kan seperti soal matematika malah ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah ada contoh seperti ini. Nah, seperti ini adalah menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Jadi diberikan potongan kode seperti ini, kemudian kita suruh mencari nilainya. Kemudian contoh soal KSNP provinsi, pertama kita diberi cerita, misalkan ini ada lomba lari untuk bebek. Nah, ada N patok seperti ini ya. Jarak A1, terus kemudian ada KBP yang mengikuti lomba lari. BPI berlari jauh PI kilometer. Kemudian semua bebek berlari dari garis mulai. Ada yang lain meminta Anda menentukan nomor patok terjauh yang bisa dilewati oleh setiap bebeknya. Ini kan diberikan soal cerita, kemudian ada pertanyaan isian singkatnya. Misalkan diberikan data bebek-bebek dan AI dan BI. Kemudian ada pertanyaan berapa banyak bebek yang bisa mencapai atau melewati patok warna hijau. Contohnya seperti ini. Kemudian kalau pada KSNP juga ada buatlah program menggunakan bahasa Pascal, C atau C++ sesuai dengan deskripsi cerita di atas. Ya, untuk menentukan nomor patok terakhir yang dapat dilewati oleh bebek-bebek tersebut. Contohnya seperti ini. Untuk soal KSN yang tingkat nasional itu ya mirip-mirip, ada cerita-ceritanya gini, cuman tidak ada isian singkat, langsung full disuruh membuat program menggunakan bahasa Pascal, C atau C++. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Hanisa Wazini Hasna. Aku dari Teladan 2020. Sekarang kuliah di Biologi ITB. Aku dulu alumni dari OSN tahun 2019 yang ada di Manado, dan tentunya bidang biologi. Dan aku bakalan jelasin kira-kira gimana sih KSN Biologi. Jadi, ini seperti yang bisa kita lihat. Kalau misalkan logonya itu seperti ini, terus lanjut. Kira-kira materinya apa aja sih? Materinya ini dia ada biologi sel molekular, anatomi dan fisiologi tumbuhan, anatomi fisiologi hewan, genetik evolusi, etologi, ekologi, sama biostematika yang ada porsinya masing-masing. Di sini yang kita tahu yang paling banyak ada anatomi dan fisiologi hewan. Dan mungkin kalian ada yang asing nih, etologi sama biostematika itu apa sih? Kalau misalkan ekologi, mungkin ku tambahin ingat-ingat lagi, ekologi ini dia adalah membahas bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan kalau misalkan etologi ini dia membahas tentang animal behavior alias sikap hewan itu kayak gimana sih. Nanti kira-kira dia melakukan suatu hal ini tuh didasari oleh sifat apa dan semacamnya. Terus kalau misalkan biostematika, ini nanti kita melihat kayak evolusi hewan-hewan ataupun nenek moyang suatu hewan itu tuh kayak gimana. Itu tuh kita akan bahas di biostematika. Yang ini cuman ada 5%. Terus kita lanjut. Terus kalau misalkan, ya nih aku pengen ikut biologi, tapi referensi belajarnya apa sih? Referensi belajarnya kita ada Campbell Biology. Campbell Biology ini kayak semacam buku saktinya gitu. Kayak
kalau misalkan mau ikut OSN, kamu harus kayak nyelesain kabel gitu. Tapi nggak harus banget gitu sih, asalkan kamu ilmunya udah mumpuni. Dan ilmu kan nggak semuanya harus dari kabel gitu kan. Dan di kabel biology ini memang cukup lengkap, ada semua materinya yang kita bahas tadi, itu dia ada di buku ini. Terus kalau misalkan buku yang di samping ini, dia ada OSN Biologi SMA. Ini bukunya merupakan buatan dari Tobi alias Tim Olimpiade Biologi Indonesia. Jadi udah pasti terpercaya. Sedangkan kalau misalkan yang di sebelah ini buku GRE. Ini misalkan kalian udah belajar dan pingin nyoba latihan soal. Tapi ini dalam bahasa Inggris, tapi cukup bagus untuk latihan soal. Lanjut, kalau misalkan kalian udah selesai baca buku-buku yang dasar tadi, kalian bisa lanjut ke buku-buku lanjutan. Ini setiap buku dia bahas materinya masing-masing. Misalkan yang ini ada molecular biology of the cell, yang ini tumbuhan, yang ini dia ada human physiology, dan yang lainnya. Terus mitos atau fakta sih OSN Bio itu butuh hafalan banyak banget, itu sebenarnya mitos, karena kita tuh butuhnya konsep, nggak cuma hafalan biasa, kayak ini adalah namanya apa, itu tuh udah kuno, itu cuma pelajaran sekolah doang, beda sama OSN. OSN misalkan kayak gini, ini diambil dari salah satu soal OSP, yang intinya kita tuh cuma disuruh nyari apa sih korelasi antara data ini, yang di sini ada plus nitrogen dan ini kurang nitrogen, itu tuh bakal efeknya gimana secara tanaman, dan kita disuruh menentukan benar atau salah. Dan memang struktur soalnya ini itu kalau misalkan di OSN alias KSN itu tuh soalnya memang benar salah semuanya, 50 soal biasanya. Itu untuk yang kota, provinsi, dan kalau misalkan di nasional itu nanti dia bakal ada tambahan praktik. Terus kenapa biologi? Karena tadi itu tuh kalau misalkan kalian yang suka baca, kalian ingin memahami sesuatu, mekanisme sesuatu, itu tuh pas banget buat kalian. Dan ini tuh juga menyenangkan, apalagi kalau misalkan kalian suka lingkungan dan hewan-hewan dan tumbuhan sekitar. Dan ini foto dari OSN 2019. Ini aku di sini, ini seragamnya teladan, cukup terlihat warna abu-abunya beda sama abu-abu sekolah lain. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Fatin Naval Hanif dari tim KSN Geografi Teladan. Adik-adik bisa panggil saya Mas Fatih nih. Sebelumnya selamat kepada adik-adik yang telah lolos masuk ke Teladan. Adik-adik tahu tidak nih kalau geografi adalah salah satu dari 9 cabang olimpiade yang dikompetisikan. Geografi itu apa sih? Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Nah, walaupun geografi termasuk jurusan IPS, adik-adik yang IPA tidak perlu khawatir karena Mas di sini juga kelas IPA. Di samping itu, KSN Geografi juga bisa dibilang agak berbeda nih dalam hal materi dibandingkan dengan cabang KSN lainnya. Loh, kok gitu? Ya, bisa dikatakan bahwa dari sisi materi, KSN Geografi lebih mudah dipahami karena materi dalam KSN Geografi, walaupun materi terbilang banyak dari kelas 10 sampai 12 yang diujikan bukan berkaitan dengan hafalan, melainkan lebih ke pengetahuan umum dan pengaplikasiannya. Jadi lebih mudah jika sudah tahu konsepnya. Singkatnya, kalau adik-adik belajar geografi, adik-adik sama saja mempelajari ilmu tentang alam dan sosial yang dapat dipraktikkan secara menyenangkan nih, seperti cara kerja Google Maps, menjelajahi spot wisata keren di luar negeri, mengapa Indonesia sering terjadi gempa, mengapa selatan Pulau Jawa tidak ada pelabuhan besar, dan masih banyak lagi. Intinya, everything has to do with geography. Oh iya, di samping itu, tim KSN Geografi Teladan juga pernah meraih segudang prestasi baik di kota, provinsi, maupun nasional. Hal itu tentunya juga didukung oleh para pembina KSN Geografi yang difasilitasi oleh SMA Negeri 1 Yogyakarta, baik berupa guru-guru yang sudah profesional maupun alumnus yang pernah meraih prestasi yang membanggakan. Tertarik dan penasaran dengan serunya ilmu geografi? Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama tim KSN Geografi Teladan tahun ini. Everything has to do with geography. See you!